the way every day goes. Every time we've no control. If the sky is pink and white. Di era transformasi digital yang sangat berkembang, pendidikan telah mengalami perubahan yang tidak bisa dihindari. Teknologi telah masuk ke ruang-ruang kelas, mengubah cara guru mengajar dan peserta didik belajar. Digitalisasi pembelajaran bukan hanya tentang penggunaan perangkat teknologi, tetapi bagaimana pendidikan diterapkan atau diadaptasi dengan perubahan zaman. Di sini, guru menjadi kunci utama. Guru tidak hanya dituntut untuk menguasai materi saja, tetapi mampu mengintegrasikan teknologi secara bijak, efektif, dan beretika dalam layanan institusional. Untuk memenuhi tugas mata kuliah profesi pendidikan, di sini kami akan menampilkan sebuah podcast. Podcast ini akan menampilkan secara kritis dan reflektif mengenai digitalisasi pembelajaran terhadap profesionalisme guru, tantangan yang dihadapi, dan praktik nyata di lapangan. Halo sahabat pendidikan, selamat datang di podcast Edukasi Inspiratif. Ruang diskusi yang menghadirkan ide, refleksi, dan inspirasi. Di era perkembangan teknologi yang begitu pesat, kita menyaksikan perubahan besar dalam hampir seluruh aspek kehidupan termasuk pendidikan. Jika dahulu pembelajaran itu sangat identik dengan papan tulis, buku paket, dan metode ceramah, kini proses belajar itu dapat dilakukan melalui platform digital seperti video interaktif, bahkan juga ruang kelas virtual yang menghubungkan guru dan siswa itu pada lokasi berbeda. Nah, transformasi ini bukan sekedar perubahan alat, tetapi juga perubahan paradigma. Dunia pendidikan kini bergerak menuju pembelajaran yang lebih fleksibel, kolaboratif, berbasis data, dan berorientasi pada pengembangan keterampilan abad ke-21. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas secara mendalam tentang digitalisasi pembelajaran dan profesionalisme guru di era transformasi pendidikan. Kita akan melihat dari dua sisi kajian teoritis dan praktik nyata di lapangan. Baik, terima kasih Nadia. Hari ini telah hadir dua narasumber kita yang luar biasa yang akan memperkaya diskusi kita kali ini. Yang pertama ada Deyanti yang akan membahas digitalisasi pembelajaran dari sisi teoritis dan konsep pendidikan modern. Dan yang kedua ada Sarah yang akan berbagi pengalaman langsung menerapkan digitalisasi pelajaran di sekolah.
Diskusi ini akan membantu kita memahami bagaimana transformasi digital bukan hanya tentang teknologi, tetapi juga tentang kesiapan mental, kompetensi, dan profesionalisme diri. Mari kita lakukan diskusi. Ketika kita mendengarkan istilah digitalisasi pembelajaran itu seringkali kita itu hanya membayangkan penggunaan seperti Zoom, PowerPoint, bahkan atau juga itu seperti Classroom. Namun, digitalisasi pembelajaran itu tidak hanya berkaitan dengan penggunaan teknologi saja, melainkan juga perubahan cara berpikir dan juga profesionalisme guru. Nah, untuk itu, mari kita mulai dari kajian teoritis. Jadi secara teoritisnya digitalisasi pembelajaran itu adalah integrasi teknologi digital ke dalam kegiatan pembelajaran untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas pembelajaran siswa. Nah, digitalisasi pembelajaran ini harus sejalan dengan pembelajaran abad ke-21 yang memiliki 4C, yaitu critical thinking, creativity, collaboration, dan communication. Nah, dalam hal ini guru itu bukan lagi sebagai satu-satunya sumber pembelajaran, tetapi sebagai fasilitator atau sebagai pembimbing dalam pembelajaran. Jadi digitalisasi pembelajaran itu bukan soal anak saja, tetapi juga perubahan paradigma mengajar. Betul, jika metode pembelajaran itu tidak bisa dirubah, maka teknologi itu tidak bisa disebut sebagai digitalisasi pembelajaran yang optimal. Lalu, bagaimana sih posisi digitalisasi pembelajaran ini dan profesionalisme guru ini jika dilihat dari sisi regulasi di Indonesia? Jadi digitalisasi pembelajaran ini memiliki regulasinya. Salah satunya itu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, yang menegaskan bahwa guru itu adalah tenaga profesional yang wajib mengembangkan kompetensinya. Selain regulasi tersebut, apakah ada tuntutan kompetensi khusus bagi guru yang era digital ini? Jadi guru itu dituntut untuk memiliki kompetensi digital seperti literasi digital, kemampuan menggunakan media pembelajaran berbasis teknologi, dan etika digital. Nah, kompetensi ini adalah bagian dari profesionalisme guru untuk menghadirkan kegiatan pembelajaran yang relevan. Jadi, guru itu tidak hanya dituntut menguasai materi saja, tapi juga teknologi. Ya betul, guru perlu terus mengembangkan dirinya agar mampu menjawab tantangan pembelajaran abad ke-21. Oke, sekarang kita beralih ke topik di lapangan. Di sini ada saya. Bagaimana pengalaman Anda menerapkan
evaluasi pembelajaran di sekolah? Kalau soal penerapan di sekolah, pada awalnya sekolah tempat saya mengajar itu banyak sekali menghadapi tantangan. Terlebih sekolah itu kan masih di pinggiran kota ya. Jadi walaupun akses internetnya masuk bisa kami akses, tetapi dia mengalami keterlambatan sinyal. Nah itu salah satu tantangannya. Terus ada lagi karena sekolahnya di pinggiran, jadi fasilitas sekolahnya itu terbatas. Nah itu juga merupakan salah satu tantangannya. Terus ada lagi, dan menurut saya ini itu bisa dibilang tantangan terbesarnya, yaitu kesiapan guru. Guru masih banyak yang belum familiar mengenai teknologi. Jadi karena hal-hal tersebut, kami pun mengupayakan supaya bagaimana si guru ini bisa mengaplikasikan teknologi ke dalam pembelajaran di sekolah kami. Nah, salah satu cara yang kami lakukan itu yaitu dengan mulai menggunakan platform Google Classroom dalam memasukkan materi ajar pada waktu itu. Terus ada lagi menggunakan Zoom. Zoom itu ya, walaupun kami tidak bisa melakukan pembelajaran secara terbuka, tetapi pembelajaran tetap bisa dilakukan. Terus ada lagi, kami juga mulai menggunakan Canva untuk mendesain materi yang interaktif agar menarik perhatian siswa. Nah, hasilnya karena materi yang kami gunakan itu bisa dibilang menggunakan media yang menarik, jadi siswa itu jadi aktif, terus tuh berani berpendapat, juga kreatif gitu. Bagaimana sih respon siswa itu pada awal-awal ketika pembelajaran mulai berbasis digital? Saya soal respon beragam. Ada yang menerima karena ada banyak ini kan, banyak teknologi yang menarik kan bagi mereka. Nah, ada juga yang kesulitan untuk beradaptasi, jadi mereka itu kurang fokus dalam hal itu. Tetapi dalam pendampingan dan juga aturan, perlahan-lahan siswa kami pun beradaptasi. Jadi, apakah penggunaan teknologi itu berdampak pada hasil belajar siswa? Iya, seperti yang saya bilang tadi. Jadi siswa itu jadi lebih berani, percaya diri, terus kemampuan berpikir kritis mereka perlahan meningkat. Jadi, berdasarkan teori yang terakhir pada sampaikan, apa analisis kritis yang dapat dilakukan? Digitalisasi pembelajaran itu tidak secara otomatis bisa meningkatkan kualitas pendidikan jika tidak disertai dengan peningkatan kualitas kompetisi guru. Jadi teknologi itu hanyalah sebuah alat bantu yang utama. Selain itu, sebagai seorang guru juga, dia perlu memiliki kesadaran etis agar pembelajaran itu tidak hanya sekedar formalitas digital saja. Apakah ada risikonya jika digitalisasi pembelajaran ini tidak di sekolah dengan baik? Ya tentu ada. Risikonya itu seperti ketergantungan teknologi dan kesenjangan digital. Bisa saja terjadi. Karena itulah guru perlu menyikapinya dengan etis dan juga bijak. Untuk setelah menjadi guru, saya katakan refleksi apa yang dapat kita ambil dari diskusi
Menjadi guru profesional di era digital ini menuntut kemauan untuk terus belajar, beradaptasi, dan berinovasi. Guru profesional itu mampu memanfaatkan teknologi secara pedagogis dan bertanggung jawab. Ya betul, saya juga mendapat gambar yang jadi pada intinya jika seorang guru itu mau berkembang, digitalisasi pembelajaran ini justru akan jadi peluang untuknya sebagai ancaman. Oke, jadi pada intinya digitalisasi itu pembelajaran yang merupakan keniscayaan di era transformasi pendidikan. Namun keberhasilannya itu sangat bergantung pada profesionalisme guru dalam merancang pembelajaran yang tepat. Oke, terima kasih kepada Sarah dan Yanti atas diskusi yang interaktif ini, serta kepada para sobat pendidikan yang telah menyimak diskusi ini. Kami dari tim podcast pendidikan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari podcast tersebut itu bisa kita pahami bahwa digitalisasi pembelajaran itu merupakan bagian dari transformasi pendidikan yang tidak bisa untuk kita hindari. Perkembangan teknologi itu telah mengubah sistem pembelajaran secara signifikan, mulai dari metode, media, sumber belajar, hingga pola interaksi antara guru dan peserta didiknya. Nah, proses belajar itu tidak lagi terbatas pada ruang kelas saja, akan tetapi dapat berlangsung secara fleksibel melalui berbagai platform digital yang mendukung pembelajaran daring seperti kolaboratif dan juga berbagai proyek. Nah, dari diskusi yang dilakukan terlihat jelas bahwa profesionalisme guru itu menjadi kunci utama keberhasilan digitalisasi pembelajaran. Guru itu tidak hanya dituntut untuk mampu mengoperasikan teknologi, akan tetapi mereka juga dituntut untuk mampu memilih media yang tepat, merancang pembelajaran yang interaktif, serta mengevaluasi hasil belajarnya secara objektif dengan memanfaatkan teknologi. Nah, selain itu juga, guru juga harus memiliki literasi digital, etika dalam penggunaan teknologi, serta juga komitmen mereka untuk terus belajar dan juga beradaptasi dengan perkembangan zaman. Nah, dengan profesionalisme yang kuat, digitalisasi pembelajaran itu tidak hanya akan menjadi tren saja, akan tetapi benar-benar mampu meningkatkan kualitas dan efektivitas dalam pendidikan. Selain itu, podcast ini juga menegaskan bahwa digitalisasi membawa sebuah tantangan, yaitu seperti literasi digital, etika bermedia sosial, serta kesiapan sarana dan prasarana. Oleh karena itu, guru perlu harus mengembangkan dirinya, meningkatkan kompetensi, dan bersikap adaptif terhadap adanya perubahan. Pada akhirnya, teknologi itu hanyalah sarana. Sedangkan kualitas pendidikan itu ditentukan oleh guru yang profesional, berintegrasi, dan berkomitmen dalam memberikan layanan instruksional terbaik bagi peserta didiknya.